Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Miftahudin di channel Hidayatullah PP. Saat ini kita dalam perjalanan menuju ke Kabupaten Teluk Bintuni. Bersama saya di sini adalah Ketua Departemen Kepesantrenan dan Pembinaan Anggota Perkaderan dan Pembinaan Anggota Ustadz Muhammad Sanusi. Mana kabarnya, Ustadz? Alhamdulillah sehat walafiat, semangat. Kemudian di ujung ada sahabat kita semuanya, Ustadz Jajang sebagai kepala sekolah Madrasah Aliyah Hidayatullah Manokwari. Mana kabarnya, Ustadz? Sehat, alhamdulillah. Ya. Kemudian sahabat semuanya, kita ini menuju ke Kabupaten Teluk Bintuni. Kira-kira berapa jam, Ustadz, dari Manokwari? Kalau perjalanan langsung ya sekitar 6 jam ya. Tapi kalau perjalanan santai, terus kita bisa mampir dan silaturahim ke cabang Manokwari Selatan ya, Hidayah Mansel, dan kita silaturahim ke orang-orang tua yang mewakafkan tanah, Pak Haji Amin dan Pak Seno ya, bisa sampai 8 sampai 9 jam lah. Kita nyantai aja lah. Ya, pada suasana lebaran itu sudah banyak yang perlu kita temui ya. Ya, perjalanan kita ini kan bagaimana tadi dilihat bahwa ini adalah perjalanan untuk persiapan hidap TUZ di Kabupaten Teluk Bintuni, Papua Barat. Ini adalah program salah satunya yang baru dilaksanakan di luar, ya, hidap TUZ yang dilaksanakan di luar dari Balikpapan ya, Gunung Tembak ya. Tembak, ya. Ini spesial buat kita semua. Nah, untuk itu saya mau nanya sedikit, ini program seperti apa ini, Ustaz? Program i'dad itu dari segi bahasa Arab pun i'dad ya, yakni persiapan, sehingga ketika persiapan, ketika orang mau dalam hal apapun itu yang nama persiapan itu sangat diperlukan. Orang mau masuk tentara perlu adanya persiapan, orang mau menikah juga ada persiapan, termasuk orang mau masuk ke PUZ itu ada persiapan. Nah, sehingga dengan dibuatnya i'dad ya di Bintuni ya, ada beberapa hal yang melatar belakangi ya. Yang pertama dari segi sejarah. Nah, sejarah Islam Bintuni sendiri, ketika kita mengambil Bintuni itu terkait dengan ya, nama Bintun itu kan nama seorang gadis ya, Bintun anak perempuan. Kita dari sejarah itu kita kaitkan dengan keberadaan kita, i'dad kita ini, supaya mudah-mudahan lah kita begitu semangat gitu, sebagaimana orang mengejar Bintun gitu, mengejar anak gadis. Jadi semangatnya seperti itu. Nah, terus itu yang pertama. Yang kedua, kenapa kita i'dad dilakukan di sana? Karena yang kedua, jauh dari keramaian, jauh juga dari hal-hal yang bisa merusak akhlak daripada anak-anak itu. Nah, terus di sisi lain, program ini sesungguhnya adalah program kelanjutan daripada Madrasah Aliyah Integral Hidayatullah ya, yang keinginan kita, yakni keinginan bersama ya, kita semua itu menginginkan bahwa anak-anak Aliyah itu rencananya ya, harapan kita itu bisa menjadi kader gitu, kader dakwah ya, terlepas dia ya alhamdulillah kalau masih di Hidayatullah, tetapi kalau misalkan toh di lembaga lain paling tidak dia bisa berkiprah ya dalam berdakwah gitu. Nah, maksudnya di sana ini anak-anak kelas 3 ya, kelas 3 Aliyah yang seyogianya ketika ia mau masuk ke PUZ itu ada i'dad lagi di sana, tetapi dengan adanya program i'dad di sini maka nanti bisa langsung gitu, karena tenaga pengajar yang ada di Bintuni ini untuk kegiatan kelas i'dad ini itu pun dari alumni PUZ gitu. Nah, jadi nyambung gitu, jadi bisa lah. Kenapa? Karena saya yakin materi-materi yang diajarkan pun itu sesuai dengan materi-materi yang ada di PUZ, baik dari segi tahsin Qur'annya, baik segi hafalannya, baik dari begitu bahasa Arabnya, nahwu dan sorofnya, itu pasti disesuaikan dengan apa yang diajarkan di PUZ, karena nanti kedepannya itu setelah selesai dari situ itu mau dikirim ke sana gitu, sebagai kader Hidayatullah yang tangguh dan terampil, dan insya Allah luar biasa. Ya, ngomong-ngomong PUZ itu apa, Ustaz? Mungkin dia bertanya apa ini PUZ? PUZ itu pendidikan ulama zu'ama, dari namanya saja keren banget gitu. Nah, terus mungkin kita bertanya apakah ini hanya untuk internal Hidayatullah Manokwari saja gitu ya. Nah, ini tidak ya, jadi bukan hanya untuk internal Hidayatullah Manokwari saja, ini terbuka untuk umum, bahkan se-Papua Barat.
kawan-kawan kita yang misalkan ada rekrutan, terutama orang asli Papua ya, yang barangkali mungkin ya ada apa namanya rekrutan dimasukkan ke ini yang dari PUZ ini, silahkan dikirim. Nah bahkan untuk di Bintuni sendiri, baik itu anak-anak dari Kamundan, Kampung Kecap, ya pokoknya kampung-kampung pedalaman lah ya, yang mereka selesai dari SMA-nya terus tidak sempat melanjutkan ke perguruan tinggi, bisa dimasukkan ke situ. Nah, oleh karenanya ini untuk memulai ini ya kuota kita paling terbatas ya, 20 lah, sekitar itu 20. Nah kalau misalkan ada dari daerah pedalaman ya kita kasih ruang lah untuk ikut di kegiatan itu, karena saya yakin ini manfaatnya luar biasa ini. Nah, manfaatnya ini bukan cuma untuk santri-santri Hidayatullah ya, tapi terbuka untuk umum. Ya, apalagi kan ini kita mengharapkan saudara-saudara kita yang asli asli Papua bisa ikut program ini dan bisa kembali berdakwah ya. Kembali berdakwah. Ya. Tidak dibatasi ruang geraknya setelah ia sukses itu. Yang nggak mesti harus di Hidayatullah, silahkan di kampung halamannya, kembali di kampung Kamundan, Kampung Kecap, pokoknya pedalaman-pedalaman yang ada di Bintuni dan seluruh seantero Papua Barat dan Papua bisa jadi. Jika ada keinginan, insya Allah bisa. Kemudian Ustaz, program ini berapa lama ini? Idat ini? Idat ini setahun ya. Ya kita rencanakan 1 tahun ini bisa lah, 1 tahun. Ya mungkin orang berpikir apa 1 tahun bisa, insya Allah. Ya karena kita upayakan gitu dengan tenaga yang handal dari PUZ ya, paling tidak untuk tahun ini ada 2 orang gitu ya, mudah-mudahan berkesinambungan ya, untuk tahun depan juga kita upayakan, tergantung bagaimana peminatnya. Nah tentunya peminat itu juga melihat outputnya, kalau outputnya wah mantap berarti saya yakin tambah banyak, dan kita siapkan tenaga dari PUZ itu untuk hadir di tempat itu di Bintuni untuk mengawal. Nah terus yang berarti apakah nanti di daerah lain pun akan diterapkan begitu? Ya insya Allah ya, insya Allah ya, adat semacam itu tergantung kita SDM kita ya. Kalau SDM kita itu banyak, apalagi nanti anak-anak yang kembali itu bisa mengelola, bisa di tempat lain, mungkin di SP7, mungkin di Sorong atau di tempat manapun. Insya Allah semakin banyak SDM maka peluang untuk membuka ya, dan atau mungkin bisa jadi perguruan tinggi insya Allah terbuka. Ya. Kemudian ini kan idat, kemudian program utama adalah bahasa Arab ya, baik aktif dan pasif yaitu hafalan Quran. Berarti bisa dong masuk di perguruan tinggi bahasa Arab yang lain gitu. Oh bisa. Di Indonesia ya kita tahu ada Libya, kemudian ada beberapa tempat. Berarti kalau Timur Tengah bagaimana Ustaz? Yang untuk ikut idat dan masuk. Untuk Timur Tengah pun bisa ya, bisa masuk, apalagi kan tenaga PUZ ini punya link untuk ke sana. Jadi kembali kita kepada kemampuan si anak itu. Kalau anak itu kemampuannya luar biasa dari segi bahasa Arabnya, dari segi tafsir Qurannya ada. Nah terus ya bacaan Qurannya pun yang mengikuti salah satu para qori ya, qiraah yang ada di Timur Tengah. Wah itu luar biasa. Kita senang sekali melihat anak-anak kita suaranya merdu, fasih ya. Terus dari segi tartilnya bagus juga, itu luar biasa. Apalagi anak-anak asli Papua itu terkenal suaranya. Ya saya pernah lihat itu, ya Allah suaranya. Ada ini di Lockdown ini Ustaz Wardi Nabi ini, wah suaranya. Kalau kita dengar dia imam itu, masya Allah. Ya saat ini saya rasa banyak peminatnya. Wah, mudah-mudahan. Pasti sahabat semua pasti bertanya, kira-kira persyaratannya apa? Ini bisa masuk di terkait persyaratan ini ya. Persyaratannya gini ya. Untuk anak-anak yang yang ada di Manokwari ini, ya persyaratannya nanti kelas 3 ya. Kelas 3 itu kelas 3 aliyah SMA ya, itu langsung bisa masuk ke situ. Nah, kenapa? Karena nanti setelah selesai itu diharapkan kita langsung ke PUZ, langsung kuliah gitu. Langsung kuliah ke PUZ, nah sehingga nyambung gitu lah. Nah, terus bagaimana kalau yang anak-anak yang di luar daripada Hidayatullah ya? Nah, kalau misalkan dia bisa pindah misalkan dari sekolah lain terus tidak bermasalah masalah kepindahannya, bisa mengikut seperti itu. Kelas 3 langsung ketemu dengan kepala sekolahnya. Atau bagaimana kalau yang udah selesai? Ya, udah selesai terus dia mau kuliah, nah terus mau kuliah ikut dulu program 1 tahun. Itu pun boleh. Nah, silahkan dengan dibuktikan dengan ijazah terakhirnya. Nah, jadi untuk itu, jadi tingkatan setelah tamat SMA ya atau aliyah. Ya bukan untuk anak-anak jenjang SD atau SMP, bukan. Nah, SMP nanti nunggu dulu lah. Karena targetnya langsung kuliah. Betul, ya? Langsung kuliah target. Atau langsung terjun ke masyarakat. Begitu, saya terima kasih atas penjelasannya.
Kemudian, nah ini kira-kira ini dimulai bulan berapa Ustaz? Nah, Pendidikan ini. kita untuk pendaftaran mulai saat ini ya. Pendaftaran nanti kita sebar brosur, ya brosur pengedaran baik dalam bentuk lembaran kertas atau ditempel spanduk-spanduk atau dalam bentuk ada link Hidayatullah sendiri ya. Yang mungkin bisa jadi kita juga membuat pendaftaran secara online seperti itu. Nah untuk pendaftaran, adapun untuk mulai belajar ya Insya Allah bulan Muharram itu kita sudah mulai lah Muharram. Berarti bulan berapa kalau Muharram itu? Nanti kita lihat di kalender anunya. Kalau Muharram. Launchingnya di Manokwari. Di Manokwari kita launchingnya. Seperti itu. Insya Allah pokoknya Insya Allah lah untuk masyarakat ya. Insya Allah keren banget ini. Keren banget dan bisa dipertanggungjawabkan serta bisa dimanfaatkan, dirasakan oleh umat ketika program ini berjalan. Tahun ini ya kuota kita sementara ya 20, tapi kalau ada orang-orang pendalaman Insya Allah kita buka ada khusus ya, khusus. Ada kuota khusus. Tenang aja Insya Allah. Ustaz, makasih banyak waktunya. Oke. Jalan kita lancar. Amin. Dan bagi sahabat semuanya yang berminat, yang tertarik, ya tidak hanya untuk di Papua Barat, bisa di Papua, di Maluku dan daerah-daerah provinsi terdekat di sini, ya bisa menghubungi cabang-cabang Hidayatullah terdekat di tempat sahabat semuanya. Sekian dari kami. Perjalanan dari Manokwari menuju Bintuni saya sama Ustaz Sanusi dan Ustaz Jajang. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.